Sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati tiap 12 Rabiul Awal penting diketahui Muslim. Tradisi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sudah dilakukan umat Islam sejak dulu. Mengutip dari ainews.id tahun ini, Maulid Nabi jatuh pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober tahun 2021. Namun, pemerintah menggeser hari libur Maulid Nabi SAW 2021 menjadi Rabu, tanggal 20 Oktober tahun 2021 demi mencegah terjadinya klaster COVID-19. Tujuan memperingati Maulid Nabi SAW adalah dalam rangka menampakkan kegembiraan atas kelahiran manusia agung pembawa rahmat alam semesta. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 58 yang artinya, "Katakanlah, Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan." Salah satu bentuk mengungkapkan kebahagiaan dan rasa syukur itu yakni dengan banyak membaca solawat. Secara bahasa, solawat berasal dari kata solah yang berarti doa atau seruan kepada Allah SWT. Berikut awal mula sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW. 1. Maulid Nabi digelar Raja Al-Mudaffar. Sejarah Maulid Nabi, menurut Imam Al-Suyuti seperti dikutip mui.or.id, tercatat sebagai raja pertama yang memperingati Maulid Nabi SAW atau hari kelahiran Rasulullah SAW dengan perayaan yang meriah luar biasa adalah Raja Al-Mudaffar Abu Sapetik terbalik Itkuburi Ibn Zainuddin Ali bin Baktakin 549-H630-H. Tidak kurang dari 300.000 dinar beliau keluarkan dengan ikhlas untuk bersedekah pada hari peringatan Maulid. Intinya menghimpun semangat juang dengan membacakan syair dan karya sastra yang menceritakan kisah kelahiran Rasulullah SAW. Di antaranya yang paling terkenal adalah karya Syekh Al-Barzanji yang menampilkan riwayat kelahiran Nabi SAW, dalam bentuk natsar prosa, dan nasham puisi. Saking populernya, sehingga karya seni Barzanji ini hingga sekarang masih sering kita dengar dibacakan dalam seremoni peringatan Maulid Nabi SAW. Sejak itu ada tradisi memperingati hari kelahiran Nabi SAW, di banyak negeri Islam. Inti acaranya sebenarnya lebih kepada pembacaan sajak dan syipetik terbalik peristiwa kelahiran Rasulullah SAW, untuk menghidupkan semangat juang dan persatuan umat Islam dalam menghadapi gempuran musuh. Lalu bentuk acaranya semakin berkembang dan bervariasi. Di Indonesia, terutama di pesantren, para kiai dulunya hanya membacakan syair dan sajak-sajak itu, tanpa diisi dengan ceramah. Namun kemudian ada muncul ide untuk memanfaatkan momentum tradisi Maulid Nabi SAW, yang sudah melekat di masyarakat ini sebagai media dakwah dan pengajaran Islam. Akhirnya ceramah Maulid menjadi salah satu inti acara yang harus ada, demikian juga atraksi murid pesantren. Bahkan sebagian organisasi Islam telah mencoba memanfaatkan momentum itu tidak sebatas seremoni dan haflah belaka, tetapi juga untuk melakukan amal-amal kebajikan seperti bakti sosial, santunan kepada anak yatim dan fakir miskin, pameran produk halal, pentas seni dan kegiatan lain yang lebih menyentuh persoalan masyarakat. 2. Khalifah Al-Mu'izli Diniloh. Teori kedua sejarah Maulid Nabi diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj. Kiai Said menjelaskan awal mula peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan oleh Al-Mu'izli Diniloh, Khalifah Fatimiyah di Mesir pada tahun 361 yang bermazhab Syiah. Sedang mazhab Sunni yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi adalah Syamsud Daulah dari Nidomul Muluk di Irak. Menurut Kiai Said, memuji atau mengagungkan Rasulullah SAW termasuk sunnah takririyah karena tidak pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Diceritakan, salah satu sahabat yang memuji-muji Nabi Muhammad adalah Ka'ab bin Juhair bin Abi Salma. Di hadapan Nabi Muhammad, Ka'ab mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang hebat dan orang mulia yang ia sampaikan dalam bentuk syair yang sangat panjang. Mendengar pujian itu Nabi tidak melarang, bahkan membenarkan. Malah Rasulullah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis. Selimut garis.